Sebuah krisis kesehatan yang lagi terjadi di Indonesia. Penyakit yang harusnya udah jadi masa lalu, kok sekarang malah balik lagi dan mengancam anak-anak kita. 32 kali lipat. Ini adalah lonjakan kasus campak yang benar-benar bikin kaget di Indonesia pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah itu sampai menetapkan status kejadian luar biasa atau biasa disingkat KLB. Ini status darurat kesehatan. Penularan campak ini udah menyebar kemana-mana dan risikonya tinggi banget, terutama buat anak-anak. Kalau udah menyebar di puluhan wilayah kayak gini, ini tandanya ada masalah yang lebih besar dan lebih dalam. Apa sih sebenarnya campak itu? Poin kuncinya di sini tuh satu frasa, sangat menular. Virus ini licik banget. Dia bisa menyebar lewat udara, bahkan sampai 4 hari sebelum gejalanya kelihatan. Jadi bisa aja ada orang kelihatannya sehat-sehat aja, tapi ternyata dia udah jadi agen penyebar virus ke semua orang di sekitarnya tanpa sadar. Kalau kita lihat gejalanya sekilas, emang mirip banget sama penyakit anak-anak biasa kan? Demam, batuk, pilek, terus muncul ruam-ruam. Ikatan Dokter Anak Indonesia sampai negasin banget. Anggapan kalau campak itu cuma penyakit ruam biasa, itu salah besar. Ada risiko pneumonia alias radang paru-paru, ada ensefalitis atau radang otak yang bisa bikin kejang, bahkan bisa sampai menyebabkan kerusakan otak permanen. Dan yang paling parah, kematian. Gimana ceritanya penyakit yang harusnya gampang banget dicegah pakai vaksin, kok bisa-bisanya meledak jadi wabah segede ini? Penyebab utamanya adalah turunnya cakupan imunisasi rutin untuk anak-anak. Cakupan vaksinasi anjlok ke bawah, risiko wabahnya langsung meroket ke atas. Ternyata nggak cuma soal vaksinasi aja loh, ada faktor-faktor lain juga yang bikin kita jadi makin rentan. Misalnya, bayi-bayi di bawah 1 tahun kan belum cukup umur untuk divaksin. Terus ada juga masalah kurang vitamin A, nggak dapat ASI eksklusif yang bikin imun anak-anak lemah. Ditambah lagi, orang-orang sekarang mobilitasnya tinggi. Nah, semua ini kalau digabung, jadi resep sempurna buat virus biar bisa nyebar dengan cepat. Solusinya itu gampang, ada 3 pilar utama. Yang pertama, dan ini yang paling penting, adalah vaksinasi. Ini pilar utamanya. Terus yang kedua dan ketiga itu soal hindari kontak dan jaga kebersihan, serta perkuat imunitas. Ini jadi benteng tambahan yang gak kalah pentingnya. Ini jadwal standarnya. Dosis pertama di usia sekitar 1 tahun, terus dosis kedua pas mau masuk sekolah, umur 4-6 tahun. Cuma 2 dosis ini aja udah cukup buat ngebangun kekebalan yang kuat dan awet buat ngelawan virus campak. Kalaupun amit-amit anak kita udah terlanjur kontak sama penderita campak, kalau vaksin diberikan dalam 72 jam alias 3 hari setelah kontak, itu masih bisa ngasih perlindungan. Imunisasi rutin itu bukan program yang cuma dijalanin sesekali aja, sesuatu yang vital yang harus terus dirawat dan dijaga kekuatannya. Di zaman sekarang, kita udah punya ilmunya, kita punya teknologinya buat mencegah penyakit kayak campak. Pertanyaannya, kenapa kita masih harus berurusan sama penyakit ini? Jawabannya mungkin ada di tindakan kita masing-masing dan komitmen kita sebagai satu masyarakat.